Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data nilai. Nah, dari data ini akan diolah, datanya diambil menjadi sebuah keputusan ya, atau data itu diolah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika mengolah data itu ada tujuan yang diharapkan, atau data ini sudah ada tugas UTS dan UAS. Dari nilai ini kita akan mencari misalkan atau menentukan di akhir nilai kumulatif dari siswa-siswa ini. Untuk menentukan nilai akhir atau nilai kumulatif itu, tentu caranya bisa beda-beda sesuai dengan yang sesuai ditentukan oleh si pengeluaran data. Contoh di sini saya menentukan nilai akhir dengan rumus seperti ini. Dengan rumus pertama yaitu nilai tugas tambah nilai UTS tambah nilai UAS bagi 3. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu rumus kedua ada 30% kali tugas tambah 40% nilai UTS kali UTS tambah 40% kali UAS. Seperti itu. Lalu ada rumus yaitu yang terakhir tugas tambah UTS tambah UAS kali 2 atau 4. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba rumus yang pertama yaitu tugas tambah UTS tambah UAS bagi 3. Di sini maka di sini kita tulis menggunakan fungsi Microsoft Excel yaitu sama dengan pilih dalam kurung tambah tugas tambah UTS tambah UAS tutup kurung bagi 3. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. Nah, terus kita bisa menjumlahkan ini dengan mengefektifkan waktu, yaitu dengan cara di blok. Di blok ke bawah, lalu muncul. Selesai. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ambil alih ke cara mengetahui nilai terkecil, nilai terbesar, dan nilai rata-rata. Nah, nilai terkecil ini menggunakan rumus min. Caranya kita tulis sama dengan kurung buka sama dengan min kurung buka
dari atas kita blok ke bawah, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, jadi nilai terkecilnya itu 75. Lalu nilai terbesarnya itu rumusnya maksimal, max. Bentar. Sama dengan max kurung buka ini, tarik ke bawah, lalu kurung tutup dan enter. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya, nilai terkecil yaitu 70 dan nilai terbesar 90. Lalu, bagaimana cara mencari nilai rata-rata? Nah, pasti kalian sudah tahu ya, rumus nilai rata-rata itu menggunakan rumus APRAG. Kita tulis sama dengan, lalu APRAG ada ya di sini tuh, APRAG, kita klik, lalu kita blok sama seperti yang kayak tadi, lalu kita beri kurung tutup. Nah, nilai rata-ratanya 79,2. Nah, sudah seperti ini, kita lanjut untuk mengetahui hasil UTS dan UAS-nya. Nah, agar tidak menguras waktu, kita blok ini, kita blok ini ke pinggir. Bentar. Nah, lalu kita enter. Kita bisa memblok ini ke pinggir, lalu blok ini ke pinggir, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Lalu, nah berikutnya, misalkan kita mau meranking, kita ambil dari nilai akhir. Fungsi yang digunakan adalah fungsi sama dengan rank kurung buka. Yang akan di-ranking adalah Raisa. Ini sebagai, lalu setelah number ada pembatasnya, yaitu titik koma. Lalu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data nilai. Nah, dari data ini akan diolah, datanya diambil menjadi sebuah keputusan ya, atau data itu diolah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika mengolah data itu ada tujuan yang diharapkan, atau data ini sudah ada tugas UTS dan UAS. Dari nilai ini kita akan mencari misalkan atau menentukan di akhir nilai kumulatif dari siswa-siswa ini. Untuk menentukan nilai akhir atau nilai kumulatif itu, tentu caranya bisa beda-beda sesuai dengan yang sesuai ditentukan oleh si pengeluaran data. Contoh di sini saya menentukan nilai akhir dengan rumus seperti ini. Dengan rumus pertama yaitu nilai tugas tambah nilai UTS tambah nilai UAS bagi 3. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu rumus kedua ada 30% kali tugas tambah 40% nilai UTS kali UTS tambah 40% kali UAS. Seperti itu. Lalu ada rumus yaitu yang terakhir tugas tambah UTS tambah UAS kali 2 atau 4. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba rumus yang pertama yaitu tugas tambah UTS tambah UAS bagi 3. Di sini maka di sini kita tulis menggunakan fungsi Microsoft Excel yaitu sama dengan pilih dalam kurung tambah tugas tambah UTS tambah UAS tutup kurung bagi 3. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. Nah, terus kita bisa menjumlahkan ini dengan mengefektifkan waktu, yaitu dengan cara di blok. Di blok ke bawah, lalu muncul. Selesai. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ambil alih ke cara mengetahui nilai terkecil, nilai terbesar, dan nilai rata-rata. Nah, nilai terkecil ini menggunakan rumus min. Caranya kita tulis sama dengan kurung buka sama dengan min
kurung buka, dari atas kita blok ke bawah, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, jadi nilai terkecilnya itu 75. Lalu nilai terbesarnya itu rumusnya maksimal, max. Bentar. Sama dengan max kurung buka ini tarik ke bawah, lalu kurung tutup dan enter. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya, nilai terkecil yaitu 70 dan nilai terbesar 90. Lalu bagaimana cara mencari nilai rata-rata? Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Rumus nilai rata-rata itu menggunakan rumus APRAGE. Kita tulis sama dengan, lalu APRAGE ada ya di sini tuh, APRAGE. Kita klik, lalu kita blok sama seperti yang kayak tadi. Lalu kita beri kurung tutup. Nah, nilai rata-ratanya 79,2. Nah, sudah seperti ini. Kita lanjut untuk mengetahui hasil UTS dan UAS-nya. Nah, agar tidak menguras waktu, kita blok ini, kita blok ini ke pinggir. Bentar. Nah, lalu kita enter. Kita bisa memblok ini ke pinggir, lalu blok ini ke pinggir seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Lalu, nah berikutnya, misalkan kita mau meranking, kita ambil dari nilai akhir. Fungsi yang digunakan adalah fungsi sama dengan rank kurung buka. Yang akan di-ranking adalah Raisa. Ini sebagai, lalu setelah number ada pembatasnya, yaitu titik koma. Lalu
Sekarang kita akan mengetahui hasil akhirnya. Nah, kita menggunakan atau setiap rumus Microsoft Excel itu kita menggunakan sama dengan. Kita tulis sama dengan, lalu kita klik angka ini dan kita kasih tambah sama UTS, lalu tambah lagi sama UAS. Lalu kita kasih kurung tutup. Nah, seperti ini. Bagi 3. Salah. Di sini bagi 3. Lalu kita enter. Dan setelah ini kita blok dari sini sampai Yogi. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu, cara mengetahui ranking yaitu dengan kita tulis sama dengan, terus ranking. Bentar. Kita kasih rank. Rumusnya itu rank ya. Rank. Lalu kurung buka. Lalu pilih nilai Raisa. Lalu setelah ini kita lihat pembatasnya, yaitu di sini ada titik koma. Titik koma. Nah, lalu red ini adalah kelompok rankingnya atau kelasnya. Jadi nilai ini ranking berapa dari ke-6 orang ini, maka di blok ke bawah. Order tidak diisi juga, enggak apa-apa. Lalu enter. Setelah ini maka kita langsung blok saja. Kalau ada nilai yang sama, maka tingginya juga akan sama. Rankingnya juga akan sama. Bentar. Nah, jadi ini tuh repnya itu tetap. Nah, supaya repnya ini menetap, maka kita blok ini. Nah, lalu setelah ini pencet F4. Nah, langsung muncul seperti ini, ada tanda seperti tanda dolar. Nah, sesudah ini langsung enter saja. Nah, lalu kita blok lagi. Nah, ini ranking yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan menemukan lulus dan tidak lulus. Nah, ini menggunakan fungsi if. Di sini ada beberapa operator logika. Ada
lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Untuk menggunakan aparatur ini akan menggunakan keterangan lulus dan tidak lulus. Misalkan lulus itu dari 70 ke atas dan tidak lulus itu dari 70 ke bawah ya. Lalu kita akan, maka caranya yaitu klik di sini sama dengan if. Ini nulisnya mau kapital atau enggak, ini enggak masalah ya. Maka, nah, di sini terdapat ada logical test ini. Ini logical test ini adalah suatu pernyataan. Nah, jika apa pernyataannya? Jika apa? Misalkan jika nilai akhir, maka klik di sini. Lebih besar sama dengan 70, maka kita lihat pemisahnya. Ini menggunakan titik koma ya. Jadi kita menggunakan titik koma, maka lulus. Maka jika opsinya ini menggunakan teks, maka kita beri tanda kutip lulus. Nah, lalu titik koma lagi, tidak lulus. Kita kasih kurung. Lalu kita coba enter. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita blok. Nah, jadi semuanya ini kesimpulannya itu lulus. Jika kita ingin menentukan nilai huruf, nah di sini ada patokannya. Di sini ada yang paling besar yaitu 80 nilainya A, dan 70 nilainya B, 60 nilainya C, dan 50 nilainya D. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.